Ina, cepat tangkap ayam itu. Bawa ke dapur. Potong. Sita, jangan asal bicara. Ampun, ini rumah siapa? Anak desa itu. Untuk apa kau harus minta maaf? Marisa ingin ke surga. Iya, sayang. Ya. Marisa ingin Katanya mau sama cantik. ayam. Mas harus bisa memperingatkan dia. Di mana Marika? Ya di kamarnya. Gimana lagi? Marisa hanya ingin cantik seperti mama, Pak. Tapi Risa belum cukup umur. Apa anak kecil tidak boleh cantik? Boleh, boleh saja. Tapi Risa tidak usah dandan. Mengapa, Pak? Marisa. Risa sudah cantik. Tanpa dandan pun, Marisa sudah kelihatan cantik. Marisa hanya ingin cantik seperti mama. Halo, apa ada yang namanya Marisa di sini? Om Pandi, Ah, Romeo mana? Les, Mama? ada di dalam. Om baru dapat uang banyak. Jadi, Om mau ngajakin Marisa jalan-jalan. Mau? Cuma sama Risa? Sama Om? Iya. Tapi Om minta izin dulu sama Mama. Hah?
sesuatu untuk Om loh. Oh ya? Apa itu? Ini untuk Om. Untuk Om? Ya, Apa ya isinya ini? lihat aja. Makasih, Teh. Oh, ya. Om juga punya sesuatu untuk Risa. Apa nih? Lihat aja. Wah, banyak amat. Nah, ini untuk Risa. Tabung. Satu Masuk. lagi. Semuanya. Nih, Jadi lagi Om. ya. Masih tentang Alisa. Nah, sekarang kamu baca biar Om dengar. Sebening mega. Matahari seperti bulatan yang bening di langit. Cahayanya panas menyepus dedaunan. Langit biru seperti daun teton. Alisa semakin kepanasan. Seperti yang lain. Maksudnya, sampai di rumah, ia ingin menyelesaikan PR. Tapi panas seperti membuyarkan keinginannya. Tiba-tiba, telepon berdering. Alisa menunggu. Ibu mengambilnya. Telepon masih saja berdering. Alisa bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Karena perpisahan itu terlalu tiba-tiba. Yang bisa dilakukannya hanya berkata dalam hati, "Selamat jalan, teman." Kalimat itu seperti mengiang-ngiang di hatinya. Mengiang sampai ia berangkat tidur. Ceritanya kok sedih, Om? Masa? Benar? Ada lanjutannya, Om? Ada. Gimana sih lanjutannya? Belum kepikir. Ini jam berapa nih? Kamu mesti pulang sekarang. Kalau nggak Mama nanti nyari. Mama kan pokoknya bentar. Mama kan sekarang ngebantuin Opa. Mama jadi direktur. Mamanya pulangnya sore. Males bisa sendirian di rumah. Paling juga baca. Tahu nggak? Risa kan dipanggil anak kampung sama Mama. Tahu? Karena kamu lahir di kampung. Mamanya kok enggak? Ya, karena dia lahir di kota. Udah, sekarang kamu pulang nanti ke sorean. Ngusir nih. Tahu diri. Tuh kan ngambek, cakep-cakep ngambek.
Habis om gitu sih, disuruh orang seenaknya. Lo katanya besok ulangan. Kecil. Tapi, nggak apa deh, bisa pulang. Tapi antrian ke depan ya. Ayo. Mama kurang apa? Sudah disuruh les dengan guru private. Semua buku ada. Kurang apa? Semuanya sudah Mama usahakan. Tapi kamu tidak pernah perhatikan. Lihat Marisa. Separuh saja nilaimu dari Marisa, Mama sudah senang. Kalau Mama ngomong tuh diperhatikan. Lepaskan itu. Sudah hampir 1 tahun bukunya masih kelihatan baru. Ini tandanya bahwa kamu tidak pernah belajar, tidak pernah dipegang. Kemarin Mama dapat surat dari guru. 4 hari kamu tidak masuk. Kemana? Jawab Mama, kemana? Ya kemana-mana. Kok nggak masuk? Dasar! Mama kurang apa coba? Yang kurang cuma satu. Mama selalu ingin mengurusi semua urusan Meo. Sudah lama aku bilang, Romeo tidak sama dengan Marisa. Tapi kamu ngotot. Kamu paksa Romeo berprestasi seperti Marisa. Kamu paksa melebihinya. Kita kan sama-sama tahu ketika Romeo tidak naik di SMP, sedangkan Marisa ranking pertama. Karena Mas nggak peduli dengan anak sendiri. Karena Mas lebih suka ngajari anak kampung itu. Sama. Kesempatan yang kuberikan sama. Hanya Marisa menyerap lebih banyak dari Romeo. Kamu kan tahu, kamu sendiri yang memanggil guru les itu kemari, belum lagi menyuruhnya les di tempat lain. Nggak mungkin Romeo bodoh. Aku sarjana ekonomi. Dan kau dokter. Tidak mungkin keturunan kita kalah pintar dengan keturunan orang kampung itu. Terimalah Romeo seperti apa adanya. Jangan paksa dia berprestasi melebihi kemampuannya. Jadi Mas tidak mau memikirkan nasib Romeo. Tidak peduli. Kalau tidak peduli, aku yang akan menangani dia. Sejak dulu itu sudah kamu lakukan. Kamu memanjakan Romeo karena mengharapkan dia bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kamu memberi karena mengharapkan balasan. Kalau iya mau apa? Romeo itu anakku. Aku yang berhak mengarahkannya kemana aku mau. Aku tidak percaya dia bodoh. Aku tidak bilang Romeo bodoh. Aku cuma bilang kamu terlalu memanjakannya. Kamu terlalu melindunginya. Sehingga Romeo tidak punya percaya diri. Kau tidak usah banyak alasan kalau mau lepas tanggung jawab. Urusi saja seminar, rumah sakit, operasi, dan pasien-pasienmu itu. Dasar egois. Salah lagi ya Om. Kalimatnya nggak nyambung. Risa ganggu ya Om. Ya. Om masih bikin cerita tentang Arifan. Iya. Heran.
Sekarang kok sering buntu. Arisa masih tetap berumur 14 tahun. Ya. Om kan pernah bilang, Arisa adalah Marisa. Dan Om dapat inspirasinya dari Marisa kan? Ya. Sekarang Arisa bukan anak kecil lagi. Arisa udah gede, udah SMA. Tapi penerbit dan pembaca tetap ingin Arisa seperti dulu. Kecil, cerdas, lincah, Nakal. nakal. Enak bener ya. Kalau Risa bisa seperti Arisa. Tetap kecil, udah gede-gede. Bagi Om sama saja. Marisa tetap keponakan Om. Yang Om sayangi nggak berubah sampai tua. Memang Om pernah berubah? Enggak. Sekarang sih belum. Kok pakai sekarang kan belum? Kalau Om udah punya keluarga sendiri, sudah punya anak, mungkin saja berubah. Enggak mungkin. Enggak akan ada yang berubah di antara kita. Sekarang Risa bukan anak kecil lagi. Risa udah gede, udah SMA. Enggak mungkin. Enggak akan ada yang berubah di antara kita. Non, dipanggil Nyonya. Sekarang? Ya, sekarang. Ditunggu di ruang tamu. Harinya yang pasti memang belum jelas. Tapi Della pasti akan kesini dan tinggal di rumah ini. Mama harap kalian dapat menerima dia. Memang belum kenal, tapi tidak lama lagi dia akan berkenalan dengan kalian. Siapa dia, Ma? Della itu adalah sepupu kalian. Anaknya Tante Pratiwi, adiknya Papa. Oh, yang kabarnya cerai itu, Ma. Hus, cerai atau tidak cerai itu bukan urusan kita. Urusan mereka. Siapa bilang urusan mereka? Sekarang ini kan jadi urusan kita, Ma. Karena Tante Tiwi diterima kerja di luar negeri, Della terpaksa untuk sementara tinggal di sini. Tinggal bersama kita. Coba kalau orang tuanya nggak cerai. Della nggak bakalan dititipin di sini. Romeo, Ya kan? Iya, Ma. bagaimanapun juga Della adalah saudara kalian. Jadi Mama harap kalian dapat jadi tuan rumah yang baik. Kalau dia yang nggak baik, Mama yang urus. Oke? Selesai. Risa? Iya, Ma. Mama perlu bicara denganmu. Iya, Ma. Della bukan siapa-siapa. Dia keluarga kita. Dia belum terbiasa di sini. Tahan dirimu untuk tidak pamer atau mengungguli. Dalam hal apa saja. Iya, Ma. Dan Mama tidak mau kalau dia ngomong macam-macam di luaran tentang kita. Kau harus jaga martabat kita. Kalau ada apa-apa dan orang tahu tentang keadaan kita di sini, kau yang bertanggung jawab. Jelas? Iya, Ma.
kita, Om. Iya, hadiah ulang tahun buat kita. Terima kasih, Om. Hmm. Ini cadangan, Om. Ceritanya tentang apa? Buku Om yang pertama deh. Iya. Sudah dicetak belum? Pantesan Om dapat uang banyak. Traktir bisa dong. Sudah pasti. Ah, ini ceritanya mengenai gadis kecil bernama Arisa. Loh, kok namanya kayak nama Lisa? Sebab Om dapat inspirasi karena kamu, sayang. Saya lagi jenuh. Sudah pada nunggu-nunggu. Jadinya nomor ini kosong. Saya nyerah. Saya sudah berusaha. Kalau ini dipaksakan, nggak ada gunanya, nggak akan bagus. Jangan tinggalkan lahan yang sedang jadi duit, Bung. Bung, kalau ini saya teruskan, tidak akan bagus hasilnya, tidak menarik. Bisa-bisa buku ini ditinggalkan penggemar. Ada apa sebenarnya dengan kamu? Buntut. Mungkin saya perlu beberapa waktu. Saya butuh sesuatu yang baru, biar segar. Omong kosong. Kau kuat bertahan lebih dari 5 tahun. Serial Arisa dicari orang. Menduduki ranking tertinggi dalam penerbitan kami. Dan sekarang kau ngomong buntu. Itulah kenyataannya. Dari mana aku percaya? 5 tahun lebih tanpa absen. Boleh, saya bikin serial yang lain. Yang dibutuhkan pembaca, Arisa. Serial lain belum tentu bisa diterima oleh pembaca. Kau hanya dikenal melalui Arisa. Mungkin saya bosan. Bosan. Kau yang sedang berada di puncak merasa bosan dengan karanganmu sendiri. Dan sekarang kau ngasuh. Berhenti untuk berapa lama? Kalau kau kembali kemari lagi, tempatmu telah diisi oleh orang lain. Apakah kau mikir sampai ke sana? Enggak. Saya capek. Bung Fandi, kapan karangan itu saya terima? Nanti saya kabari. Sebaiknya kau tanyakan pada suamimu, kenapa dia pergi ke kuburan? Tanyakan, kuburan siapa itu? Nggak mungkin ngaku, Pak. Karena dia tahu bahwa aku mengetahui semua keluarganya tidak ada yang dikubur di sini. Semuanya di daerah. Aneh. Siapa yang bilang sama kamu tadi? Pak Ridwan, Oh, dia nggak mungkin ngarang. Aku tahu betul dia bukan orang yang begitu. dia bilang apa? Dia cuma tanya kenapa aku nggak ikut suami ke kuburan keluarga. Ya aku jawab enggak. Terus dia bilang ketemunya di karet. Ngapain Prasidi ke karet? Aku curiga pasti ada apa-apanya. Dia menyembunyikan sesuatu. Hatiku mengatakan demikian. Aku merasakannya.
Maniar. Ya, inilah tempatnya. Selalu nggak karuan. Butuh tangan wanita untuk mengaturnya. Ibu, ibu kapan datang? Tadi pagi, aku nggak ke rumah kakakmu. Loh? Aku nganterkan Is ke rumah omnya. Di Kayu Putih. Oh, omnya di Kayu Putih? Iya. Ya, Is. Ruangan ini isinya hanya buku dan kertas. Kau mesti memikirkan membeli perabotan, Van. Iya, Bu. Dan rumah kakakmu yang tidak ditempati kan bisa kau pakai. Gampang, Bu. Apanya yang gampang, Van? Rumah sekarang kan mahal. Kakakmu kalau nggak jadi dokter ASI juga susah cari rumah. Ibu pernah ngomong sama kakakmu. Katanya kau malah disarankan untuk tinggal di sana. Tapi kaunya yang nggak mau. Sini aja udah cukup, Bu. Nggak bisa, Van. Apa kau mau ajak istrimu untuk tinggal di sini? Kan kau nggak mau anak-anakmu tinggal di lingkungan seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Iya nggak, Is? Kata Is, karanganmu banyak. Dia udah baca semuanya. Dan Is seneng. Ibu sih sudah tua. Mata ibu sudah nggak kuat lagi. Tapi ibu tahu, dari hasil karanganmu, kau bisa membeli perabotan dan memberi nafkah kepada keluargamu. Ya nggak, Is? Is sepakat dengan ibu. Selama ini kan kita sering ngobrol. Katanya, kamu kurang bisa ngatur duit, rumah, dan dirimu sendiri. Makanya kau butuh pendamping, agar kau lebih punya waktu untuk mengerjakan karanganmu, buku-bukumu. Ya kan, Is? Ah, Ibu. Aku belum lapar. Taruh di luar saja, Bi. Ini Risa, Ma. Ada apa? Ada bingkisan. Selamat ulang tahun, Ma. Semoga panjang umur. Semoga impian Mama terkabul oleh Tuhan. Thanks. Kau tahu apa tentang impianku? Aku ingin papamu ada di sini sekarang ini. Tapi dia selalu tidak ada setiap kali aku atau Romeo ulang tahun. Itulah impianku. Mungkin Papa sibuk, Ma. Ya, dia selalu sibuk. Tapi dia selalu ada waktu untuk orang lain, untuk kerjaannya. Boleh, Ma. Risa mewakili Papa untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mama. Biar dia mewakili dirinya sendiri. Boleh Risa mewakili Papa untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Mas Pandi, kenapa sih menghentikan serial itu? Malas. Bagus sekali kok. Aku punya, lengkap. Oh iya? Teman-teman bilang mereka senang sekali dengan pengalamannya Arisa. Mas Pandi dapat ide ceritanya dari mana sih? Ada orangnya? Kan pengarang selalu memakai seseorang untuk menjadi model karangannya. Siapa bilang? Banyak yang bilang. Kalau nggak ada modelnya kan
susah membayangkannya. Nggak ada. Itu cuma tokoh hayalan aja. Masa? Kalau bukan Mas Pandi yang bilang, pasti aku nggak percaya. Soalnya ceritanya tuh benar-benar hidup. Wataknya, gayanya, reaksinya, seperti benar-benar ada dan nyata. Mungkin karena kamu sudah baca semua serinya, jadi merasa benar-benar ada. Iya, mungkin juga ya. Keindahan itu bukan hanya nampak di mata. Keindahan luar bisa kita lihat dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, atau rabaan. Tapi hakikat keindahan kita bisa lihat dengan hati. Lukisan juga begitu, Om. Iya, semua hasil seni selalu memiliki keindahan seperti itu. Nah, misalnya kamu perhatikan sebuah tembikar, patung, lukisan yang jelek rupanya. Nah, lihat dan perhatikan baik-baik. Buka seluruh kesadaranmu, maka sedikit demi sedikit kamu akan melihat bekas-bekas keindahan yang ditinggalkan atau dibubuhkan oleh pembuatnya. Marisa pernah lihat lukisan pot yang pecah. Juga lihat pameran fotografi. Ada potret barang yang dipotret nggak ada apa-apanya. Kalau dinilai lebih lagi nggak ada harganya. Tetapi mengapa justru barang yang tak berharga itu yang dilukis atau dipotret? Marisa kan pernah tanya sama Om. Ingat? Ya, ingat dong. Masa nggak ingat? Cuma Om lupa apa jawaban Om waktu itu. Risa masih ingat, Om? Apa? Waktu itu Om menjawab, disitulah seninya. Oh ya? Tapi Risa nggak ngerti sama jawaban itu. Sekarang ngerti? Dikit. Apa? Ngetes nih. Bukan begitu. Percuma selama ini Risa jalan sama Om kalau nggak dapat pelajaran apa-apa. Karena pelukis dan tukang potret itu bisa melihat keindahan yang tersembunyi, Om. Kurang lengkap. Jawaban Risa kurang lengkap. Lengkapnya? Seniman itu bukan hanya bisa melihat keindahan yang tersembunyi, tapi dia juga mampu menunjukkan keindahan itu lewat hasil karyanya. Contohnya ya, tuh, potret itu. Marisa pusing, Om. Kok pusing? Soalnya seorang seniman sukanya sama sesuatu yang tersembunyi. Padahal kan dia bisa mengutarakannya dengan terus terang. Iya, kalau dia utarakan secara terus terang, itu biasanya nilai keindahannya itu akan berkurang. Om juga begitu? Ya, mungkin juga begitu. Bentuk luar yang mungkin kelihatannya jelek akan hilang jika kamu telah bisa menangkap keindahan yang tersembunyi di situ. Jika saja mata hatinya terbuka, jika mereka bersedia. Jika aku bersedia, apakah aku bisa merasakan, bisa menerimanya, bisa mengalami? Loh, kenapa tidak? Karena semua itu sudah ada dalam diri kita. Makanya semua orang bisa. Iya, karena semua orang memiliki. Risa, haus. Papa kok belum tidur?
Ada seminar lagi ya, Pak? Kamu juga belum tidur. Ada ulangan? Enggak, Pak. Bisa lagi baca-baca sama lihat-lihat. Sama. Pak, Hmm? Mama udah tidur? Pak, Risa boleh bertanya kan? Tapi ini bukan soal yang sulit. Risa sejak dulu kan tidak pernah bertanya sesuatu yang gampang. Karena yang gampang itu Risa sudah bisa menjawab sendiri. Soal apa? Soal papa? Kan, Soal mama? Romeo? Soal teman barangkali. kan. Kalau begitu soal Marisa sendiri. Oke. Kalau begitu ceritalah biar papa tahu. Ini sebenarnya bukan masalah, Pak. Kalau Risa pikir ini cuma soal yang biasa aja, Pak. Justru karena bukan seperti masalah itulah yang bikin Risa seperti punya masalah. Oke, papa tunggu. Apa Papa pernah punya keinginan? Cita-cita? Papa kira semua orang punya keinginan. Ada keinginan yang tidak disembunyikan dan ada pula keinginan yang dipendam dalam hati. Apa semua orang bebas punya keinginan, Pak? Nggak ada larangan kan? Apakah semua keinginan harus bisa dicapai? Tergantung macam apa keinginan itu dan bagaimana orang yang punya keinginan tersebut. Semua keinginan adalah baik, asal dicapai dengan cara yang baik serta untuk tujuan yang baik. Baik berarti tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Terima kasih, Pak. Risa. Ya, Pak. Risa punya keinginan. Ya. Jangan biarkan keinginanmu cuma sekedar jadi keinginan. Perjuangkan sampai berhasil. Jangan menyerah. Dan kalau perlu bantuan apa-apa, apapun juga, bilang sama papa. Anak papa tidak boleh menyerah. Karena tidak ada usaha tanpa rintangan. Lemparkan cita-citamu ke depan. Kemudian pungut kalau sudah di tangan, lemparkan kembali ke depan. Terus, jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Terima kasih, Pak.